Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Melawan Kemustahilan, Menguji Keimanan, Menjemput Keajaiban. Buku ini ditulis oleh Dewa Eka Prayoga. Buku yang terdiri dari 194 halaman ini berisikan tentang pengalaman hidup seorang Dewa Eka Prayoga. Di usia yang belum genap 30 tahun ini, Kang Dewa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang tidak semua orang bisa menjalaninya. Ujian itu diantaranya ialah hutang miliaran rupiah dalam 18 hari pasca nikah, dikejar-kejar 645 lebih orang investor di Indonesia, dan bolak-balik ke kantor polisi dan diancam penjara. Ancaman pembakaran rumah dan kekerasan. Kang Dewa juga diuji dengan penyakit langka yang hanya mengidap 1/40.000 orang di dunia. Luar biasa. Saat ujian ini terjadi, Kang Dewa merasa mati kutu. Bagaimana tidak? Uang di dompet tak lebih dari 100.000 rupiah. Uang di rekening tak lebih dari 1 juta rupiah. Seluruh harta dan tabungan habis sehabis-habisnya, dan ditambah lagi dengan hilangnya kepercayaan dari teman-temannya yang ini sulit untuk dikembalikan. Namun di saat itulah Kang Yoga merasa ini sebuah ujian keimanan. Apakah Kang Yoga benar-benar percaya kepada Allah? Apakah benar-benar yakin kepada Allah? Apakah benar-benar iman kepada Allah? Pada titik itulah akhirnya Kang Yoga benar-benar sadar saat kondisi jatuh bangkrut dan terpuruk. Harta boleh hilang, uang boleh hilang, teman boleh hilang, kepercayaan boleh hilang, tapi satu hal yang tidak boleh hilang. Apa itu? Yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak boleh hilang, harus tetap melekat, menghujam dalam hati kita. Di dalam bukunya, Kang Dewa juga menuliskan beberapa kisah-kisah yang menurut akal manusia itu mustahil, namun bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang pertama adalah kisah Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dalam kondisi bekal seadanya. Banyak pelajaran penting dan sangat berharga yang bisa kita ambil dari kisah Siti Hajar ini. Coba bayangkan saja, untuk mendapatkan makanan atau minuman, Siti Hajar harus meninggalkan Nabiullah Ismail alaihi salam yang pada saat itu masih bayi di sebuah padang pasir yang cukup tandus. Kemudian apa yang dilakukan oleh Siti Hajar saat itu? Ia terus bergerak dengan berlari-lari dan bolak-balik dari Bukit Safa ke Bukit Marwah hingga 7 kali dengan harapan bisa menemukan makanan atau minuman untuk diberikan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Namun hasilnya nihil. Siti Hajar tidak menemukan makanan atau minuman tersebut di Bukit Safa ataupun di Bukit Marwah. Bisa Anda bayangkan, 7 kali bolak-balik loh. Udah tahu nggak ada, tetap aja lewat situ. Kalau kita berpatokan pada omongan Albert Einstein, hanya orang gila yang mengharapkan hasil berbeda tetapi menggunakan cara yang sama. Lah berarti Siti Hajar termasuk orang gila dong. Ayo, orang gila itu bergerak tanpa iman, sedangkan orang yakin bergerak dengan iman. Nah, itu yang membedakannya. Namun Allah berkehendak lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mengeluarkan air bukan dari Safa maupun Marwah, melainkan dari tanah tepat di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Masya Allah, sungguh ini sangat ajaib. Hebatnya lagi, air tersebut terus-menerus mengalir hingga detik ini, dan kita mengenalnya dengan sebutan air Zam-Zam. Apa pelajarannya? Bukan tanpa alasan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan proses lari-lari kecil dari Safa ke Marwah sebagai rukun umroh dalam Islam, karena Allah ingin menunjukkan kepada kita semua tentang kisah perjuangan Siti Hajar agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Jadi kalau kita lagi kena masalah, jangan fokus sama masalahnya, juga jangan fokus sama solusinya. Waduh, terus gimana dong? Fokus aja deketin yang ngasih solusinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada kenyataannya, solusi tersebut akan datang dari arah yang tak pernah kita duga, bahkan tak terpikirkan sebelumnya. Seperti halnya Siti Hajar yang tidak memprediksikan bahwa airnya akan muncrat
di bawah telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Karena jika sudah tahu mulai dari awal, terus ngapain juga Siti Hajar harus bolak-balik lari-lari kecil dari sofa ke Marwan sampai 7 kali? Lebih baik diam aja, duduk, nunggu aja sampai keluar airnya. Benar nggak? Dari cerita Siti Hajar dapat kita petik pelajarannya. Sesungguhnya Allah punya skenario dan cara yang lebih keren, yaitu Allah pingin kita itu bergerak, Allah pingin kita itu gak diam, Allah pingin kita itu yakin, dan Allah pingin kita itu mendekat kepadanya. Sehingga dari ikhtiar itu Allah akan tunjukkan kepada kita air zam-zamnya. Kisah selanjutnya yakni kisah tongkat Nabi Musa. Seperti yang mungkin Anda tahu, Nabi Musa termasuk salah satu nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi dan namanya paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yakni sebanyak 136 kali. Salah satu kisah Nabi Musa yang syarat akan hikmah dan pelajaran adalah saat dimana dia dikejar-kejar oleh Fir'aun hingga terjebak di depan Laut Merah. "Percuma kau melarikan diri, wahai Musa," teriak Fir'aun. Orang yang diteriaki sedikit menoleh ke belakang lalu melanjutkan pelariannya bersama dengan kaumnya, yakni Bani Israel. "Mau lari kemana kau Musa? Di depan sana ada lautan luas yang membentang. Kau tidak bisa lari kemana-mana lagi. Terlebih ribuan pasukanku mengepung di belakangmu." Wajah yang mengaku dirinya Tuhan ini nampak sombong karena merasa Musa tidak punya pilihan dan tidak ada lagi jalan keluar. Sementara itu, Nabi Musa alaihissalam terus saja berlari. Di hatinya membenarkan apa yang dikatakan oleh Fir'aun, namun keyakinannya kepada Allah lebih memantapkan hatinya untuk terus berlari. Ia yakin seyakin-yakinnya Allah akan menolong dan memberikan jalan keluar pada permasalahan ini. Di saat tepat sudah berada di depan Laut Merah, dia dan kaumnya tidak bisa melarikan diri. Musa alaihissalam akhirnya berhenti. Kaumnya, Bani Israel, menunggu keputusan apa yang akan disampaikan oleh nabinya. Sementara Fir'aun beserta ribuan tentaranya sudah mendekat. Pengikut Nabi Musa pun berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 61. Mereka mengatakan demikian karena melihat di hadapan mereka jalan tertutup oleh lautan. Mereka mengadu kepada Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa menjawab, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku, kelak dia akan memberi petunjuk kepadaku." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 62. Nabi Musa mengucapkan kalimat itu dengan kuat dan makna yang sangat jelas, menunjukkan kedalaman ilmu dan keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara waktu terus membuat jarak Fir'aun kian mendekat. Dalam keadaan demikian, Nabi Musa tetap tenang dan yakin, seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menolongnya. Lalu turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Lalu kami wahyukan kepada Nabi Musa, "Pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 60. Hanya dengan menggunakan tongkat yang sedang dipegangnya, akhirnya laut terbelah. Nabi Musa dan pengikutnya pun bersegera melintasi jalan terbelah itu. Setelah melintasinya hingga pengikutnya yang paling akhir melintas telah keluar dari laut, barulah barisan awal pasukan Fir'aun memasuki laut. Nabi Musa ingin segera memukul laut itu agar laut bisa kembali dalam keadaan semula, sehingga Fir'aun dan pasukannya tidak bisa lewat. Namun Allah memerintahkan, "Dan biarkanlah laut itu tetap terbelah. Sesungguhnya mereka adalah tentara yang akan ditenggelamkan." Quran Surat Ad-Dukhan ayat 24. Kemudian Fir'aun dan pasukannya bergegas masuk melintasi belahan laut. Saat mereka semua telah masuk ke dalam laut, Allah memerintahkan Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya lagi. Musa pun melakukan perintah Allah. Laut yang terbelah itu kembali seperti semula. Allah berfirman, "Dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu."
Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 60 sampai dengan 67. Akhirnya tidak ada seorang pun dari kalangan orang-orang beriman yang tenggelam, dan tidak satu pun dari Fir'aun dan pengikutnya yang selamat. Kalau kita perhatikan secara seksama peristiwa Laut Merah yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, sebenarnya bukan cerita atau kisah orang lain. Maksudnya, hal seperti itu pun seringkali terjadi pada diri kita sebagaimana manusia pada umumnya. Kalau diibaratkan, Nabi Musa itu adalah kita, Laut Merah itu bisa berupa hambatan, Fir'aun bisa juga berupa ancaman, tanah yang dijanjikan bisa berupa impian, tongkat Nabi Musa merupakan solusi. Ini persis seperti yang seringkali terjadi pada diri kita. Seringkali kita menghadapi hambatan dan mendapatkan ancaman saat ingin mencapai sesuatu. Kalau Nabi Musa bisa melewati itu dengan pertolongan Allah lewat tongkatnya, maka kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya akan bisa melewati ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Dalam bukunya, Kang Dewa mengajak kepada para pembaca untuk menanamkan semangat langit dalam hati dan pikirannya, semangat untuk mengejar akhirat, fokusnya pada akhirat, obsesinya pada akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang obsesinya adalah akhirat, tujuannya akhirat, niatnya akhirat, cita-citanya akhirat, maka dia mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, Allah menjadikan kecukupan di hatinya. Yang kedua, Allah mengumpulkan urusannya. Dan yang ketiga, dunia datang kepada dia dalam keadaan dunia itu hina. Artinya dunia datang sendiri kepada kita tanpa perlu kita kejar. Dan barang siapa yang obsesinya adalah dunia, tujuannya dunia, niatnya dunia, cita-citanya dunia, maka dia mendapatkan 3. Yang pertama, Allah menjadikan kemelaratan ada di depan mata. Yang kedua, Allah mencerai beraikan urusannya. Dan yang ketiga, dunia tidak akan datang kecuali yang ditakdirkan untuk dia saja. Demikian review dari buku Melawan Kemustahilan yang ditulis oleh Dewa Eka Prayoga atau biasa dipanggil dengan Kang Dewa. Buku yang berisi tentang bagaimana agar iman selalu hadir dalam kehidupan kita. Masih banyak hal-hal yang menarik dalam buku ini. Tidak semuanya bisa saya sampaikan. Silakan untuk bisa dicari dan didapatkan di toko-toko buku di kota Anda. Menurut saya, buku ini sangat recommended untuk dibaca. Bagi teman-teman yang ingin membacanya, silakan dicari di toko-toko buku terdekat di kota Anda. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.